bertindak cepat itu lebih baik daripada terlambat, kan gitu. Itu coba bayangin kalau kemiskinan terhapus gitu kan habis kemiskinan. Apalagi yang mau didagangkan oleh para caleg yang lupa setelah dipilih. Bansos saja itu kan jadi pada faktanya jadi proyek kan? Yoi, Dikorupsi. proyek. Tidak Mungkin dia punya makanya jam Rolex kali. nurani lah, mungkin gitu. Inisialnya itu Julian Batubara itu ya inisialnya. Udah tersangka itu. Oh, ya udah tersangka. Tangan tas ratusan juta itu kalau dibagi-bagi udah. Kecil loh sebetulnya korupsinya 10.000 per paket. Kecil, kecil. Dikali berapa juta paket. Ini kan di masa pandemi ini kan ya kita bilang ini adalah masa-masa extraordinary yang seharusnya ditangani dengan extraordinary juga. Tindakan luar biasa. Iya, Di luar kebiasaan. suatu keadaan luar biasa yang harus ditangani dengan situasi yang luar biasa juga. Betul. Gitu kan. Makanya waktu itu penguasa itu bilang berkali-kali bahwa kenapa ini di tengah pandemi kayak begini, kerjanya kok masih biasa-biasa aja, seakan-akan nggak ada pandemi gitu kan. Ini kan situasi extraordinary gitu. Padahal yang ngomong juga nggak extraordinary juga gitu kelakuannya. Karena memang nggak ada kebijakannya. Ya kita bilang nggak ada juga gimana ya. Misal gini, dalam program pemulihan ekonomi nasional ada bansos, bantuan UMKM, ya kan? Ada bantuan pajak, pemotongan pajak, ya kan? Ada bantuan subsidi bunga, terus membantu Pemda dan sektor-sektor kelembagaan atau kementerian di tingkatan Pemda juga gitu kan. Tapi apa ya? Ya nyatanya di bawah itu juga masih pada linglung. Betul. Artinya kita lihat sekolah lah. Ya tadi kayak Kang Jajang bilang itu tadi, bahkan nakes ya tenaga kesehatan juga sampai di nggak dapet sesuai jadwalnya, sesuai waktunya yang merupakan hak mereka gitu kan. Bahkan mereka juga sudah meninggalkan rumah gitu. Di awal-awal dulu kan sampai diusir di kampungnya kan, nggak dapet kosan, diusir dari kosan gitu. Tapi ya nggak ada sesuatu yang entahlah ini mereka sudah ya korban dari tenaga kesehatan aja dokter gitu. Berapa angkanya sudah semakin meningkat. Iya, justru program-program yang tadi saya sebutin itu kayak menjadi festival pertunjukan kemiskinan. Itu dong. Pada saat pengambilan bansos misal, orang pada ngantri berkerumun, nggak ada tuh pandemi di tengah antrian bansos. Betul. Termasuk sama antrian UMKM di bank juga ngantri, berkerumun. Artinya oke lah kebijakannya membantu masyarakat, tapi juga itu nggak tuntas secara teknis dan lain-lain. Seperti lupa substansi dari kebijakan itu apa? Iya, meningkatkan roda ekonomi, tapi lupa dalam lingkup yang sebetulnya grand temanya tuh pandemi gitu. Betul. Mereka lupa. Kayak ekspor-impor tadi. Ekspor-impor misal, kalau memang ini meningkatkan daya ekonomi, seharusnya kan kita melihat bahwa negara ini dalam sebuah lingkaran. Ketika negara kita anggap lingkaran tersendiri, Indonesia ini adalah lingkaran gitu ya. Kalau kita ekspor-impor, duit kan akan berputar atau masuk atau keluar ke negara orang. Tapi nyatanya ketika mereka ekspor, yang di bawah kan juga nggak jalan. Betul. Gitu. Perekonomian di bawah makin hancur karena apa yang mereka hasilkan nggak terjual. Betul. Gitu kan. Itu khususnya di kebijakan impor. Ya. Yang ya sampai sekarang. Impor. Sebenarnya permasalahan kebijakan impor seringkali mendapatkan tantangan ya dari publik. Khususnya sekarang nih di masa pandemi. Contohnya kebijakan impor gula. Ya. Lucu juga bicara masalah gula di bangsa Indonesia gitu. Dulu ketika kita dijajah di zaman Belanda, kita menjadi negara pengekspor terbesar. Mungkin hanya kalah sama Kuba ya. Tapi sekarang nih setelah Belanda minggat dan kita merdeka, justru jadi negara paling besar pengimpor sedunia lah, sejagat raya. Ini jadi
kita melihatnya agak sedih juga gitu. Iya. Yang salah itu siapa, Pak? Petani kita, apa pemerintah kita gitu. Ya jelas, mungkin teman-teman bisa menilai seperti itu. Walaupun kita tidak mengharapkan dijajah oleh Belanda gitu dan sebagainya, tapi harusnya gitu kita punya landasan soal misalnya pertanian tebu dan sebagainya. Karena pada faktanya ini kan impor gula ini mungkin dikeluarkan untuk mengintervensi tadi harga gula yang paling parah itu di bulan April. Kita sampai harga tertinggi itu 23 ribuan lah. Oke. Dan itu mungkin 8 kali lipat dari harga dunia ya. Tapi saat ini juga, nih sekarang sampai 2021 itu tidak ada perbaikan. Kita masih paling mahal, 4 kali lipat lebih lah harga gula kita ini lebih tinggi. Dan itu berbanding terbalik dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan impor yang besar-besaran dengan tujuan untuk memenuhi kuota kebutuhan di masyarakat. Tapi pada faktanya harga masih tidak stabil. Bahkan kalau dibandingkan sama negara lain, kita paling mahal seperti itu. Ini kan aneh. Di sisi lain, jadi pertanyaannya tadi, kebijakan impor yang dikeluarkan oleh pemerintah itu untuk apa? Dan banyak yang mengklaim itu hanya kebijakan jangka pendek. Bahkan itu adalah permainan pala rente. Dari sisi tadi, misalnya dari pemerintah. Pemerintah selalu berpikir jangka pendek. Pengen gampangnya saja. Dari kebijakan impor gula misalnya. Pemerintah dengan impor 1 juta ton, itu bisa sampai dapat 2 triliun ya. Dari tadi, kuota impor dari namanya itu dari bea cukai dan sebagainya, itu bisa masuk untuk APBN, pendapatan lah. Tapi kalau pemerintah berpihak pada para petani tebu, walaupun mungkin untuk jangka panjang, untuk pendapatan mungkin sangat minim. Dan itu pemerintah mungkin tidak mau ya, berkorban untuk masyarakat kecil. Lebih memilih mendapatkan pendapatan yang besar gitu kan dengan cara yang mudah, walaupun menguntungkan para petani tebu luar negeri, petani-petani luar yang bukan warga negara Indonesia. Bodoh amat nanti para petani tebu di Indonesia, mereka sudah susah payah gitu kan menjual dengan harga murah dan sebagainya. Kalau kita bicara untung rugi misal, dari impor ini mana yang lebih menguntungkan daripada membeli ke petani sendiri? Untung rugi dari sudut pandang tadi, mungkin kalau dari sudut pandang jangka pendek, ya kebijakan mengimpor itu karena mendapatkan pendapatan yang besar. Tapi kalau untuk jangka panjang dan kebijakan yang bisa dikatakan bijak, ya harusnya produksi itu ya di dalam negeri. Walaupun mungkin anggarannya pengeluaran anggarannya lebih besar seperti itu, tidak apa-apa, yang penting untuk petani tebu, untuk masyarakat. Tapi kan kalau memang pemerintah beli ke dalam negeri, itu kan artinya kan duit akan berputar di lingkaran itu sendiri. Betul. Gitu kan. Ya kalau kita melihat prinsip ekonomi itu kan dari kita oleh kita untuk kita kan gitu. Betul. Artinya itu kan nggak jalan ketika ini malah melempar duit keluar lah, beli impor tidak jalan, gitu kan. Karena pemerintah tidak mau susah. Misalnya tadi sabar, memberikan stimulus kepada para petani tebu. Bagaimana caranya supaya menghasilkan kualitas gula yang ya di kita ada permasalahan tadi dalam masalah produksi misalnya gitu kan, menghasilkan kualitas tebu yang unggulan, misalnya bibit unggul dan sebagainya, bukan cuma di tebu tapi di beras dan sebagainya juga. Tidak ada intervensi dari pemerintah misalnya mengeluarkan kebijakan yang bisa tadi petani tebu kita bersaing dengan para petani tebu di luar. Kita lihat di negara-negara besar, walaupun mungkin cara pandangnya itu kapitalisme gitu, selalu mencari untung. Kebijakan mereka itu tadi melindungi para petaninya. Iya. Tapi gini loh, dinas pertanian ada masih di tingkatan daerah. Tapi gini, maksudnya kalau saya lihat di Sumatera itu ya, di Sumatera itu ada kayak pendampingan petani. Misal di Padang itu ada dinas pertanian atau apa gitu ya. Dia mengelola, karena memang di Padang itu banyak inilah, tapi bukan provinsi Padang ya, provinsi Sumatera Barat.
Itu bukan produksi Bipang juga ya, beda ya? Bukan, Bipang nggak kenal orang Iya. Padang, Pak. Maaf ya. Bipang itu apa sih? Ya, iya itulah. Ubi panggang. Oh, Bipang. Enggak, Pak. Nggak ada di Padang Nggak ya? ada. Iya. Padang masih di daerah pesisir lah. Ya, itu kan menghasilkan coklat, banyak coklat gitu kan. Ada pendampingan terhadap petani coklat. Hmm. Bagaimana? Ya biasalah ya. Kalau pendampingan itu kan bagaimana menghasilkan coklat yang yang bagus, bagaimana menghasilkan coklat, atau bagaimana menumbuhkan pohon yang memang pohon coklat yang ini lebih baik gitu Itu kan. dilakukan sama pemerintah. Dinas. Oke. Dinas. Yang Pemerintah itu daerah nunjuk berarti ya? lagi ke lembaga-lembaga apa di bawah yang mengawal proses itu gitu. Hmm. Nah, kalau memang kejadian tadi kita lihat ke petani gula misalnya, sebetulnya ada masalah di mana? Karena gini, ya kan aneh gitu ya. Pemerintah yang mengawal melalui dinas-dinas di tingkatan daerah, di tingkatan lokal, tapi menghasilkan hasil yang nggak sesuai dengan ekspektasi pemerintahnya kan? Betul. Ini kan nggak sinkron gitu. Orang dia yang ngawal, dia yang mendidik, dia yang membudidaya gitu, dia yang mengajari, dia yang mengawal. Tapi ekspektasinya nggak sesuai dengan apa yang mereka harapkan loh. Yang disalahnya petaninya kan. Iya. Itu bisa jadi mungkin ya. Ada proses pembiaran. Karena memang menguntungkan pihak-pihak tanda kutip tertentu ya. Oh, memang kerusakan itu dirawat berarti. Bisa biarin itu rusak bahasa gitu ya. Betul. Karena kan akhirnya dibukalah keran impor sebesar-besarnya. Iya. Melalui keran impor harus melalui tender perusahaan-perusahaan tertentu yang dipegang, kita tahu lah konglomerat gitu. Yeah. Yang soal gula itu cuma ya bisa dihitung jari mungkin, nggak sampai satu tangan gitu kan. Siapa saja kalau kita sebut nama misalnya yang bisa dapat untung besar seperti itu. Dan di sisi lain pemerintah juga dapat untung besar dari tadi pemasukan untuk pendapatan itu dari kebijakan impor itu. Yeah. Dan tanpa harus capek-capek seperti itu. Harus kotor-kotor di bawah ya. Tapi memang kotornya cuma waktu kampanye doang. ada perdebatan juga, sebenarnya ada perdebatan juga soal gula misalnya, pendataan gula. Alasan pemerintah melakukan impor itu katanya untuk memenuhi kuota karena keterbatasan produksi. Pada faktanya sebenarnya kebutuhan gula di Indonesia itu masih bisa terpenuhi oleh produksi dalam negeri. Contohnya itu bisa dilihat dari tingkat konsumsi di soal soal makanan dan minuman ya. Industri makanan dan minuman itu dari 7 sekian persen jadi 1, sekian persen dari produksi gula yang ada. Itu intinya menurun. Tingkat konsumsi gula di perindustrian makanan dan industri minuman itu menurun. Bahkan konsumsi gula di tingkat rumah tangga itu juga menurun di saat pandemi di 2020 dan 2019 lah. Selalu ada penurunan. Tapi pemerintah mengklaim kita kekurangan gula, pasokan gula, dan akhirnya dikeluarkanlah impor. Itu juga jadi pertanyaan. Ini pakai data apa? Seperti apa? Ini pengen masyarakat diabetes atau gimana gitu? Kan buat dikasih bansos yang dikorupsi itu. Iya. Ada loh konten gula di dalam itu bantuan presiden atau bansos sih sebetulnya. Emang presiden yang membantu? Ya udahlah itu. Duitnya kan jelas dari rakyat. Oh ya, sebenarnya. duitnya jelas. Gula juga banyak jenisnya. Duitnya itu jelas tadi. dikorupsi juga ya sama dia itu ya. Ada gula yang Bantuan kualitas presiden. rendah, gula kualitas tinggi gitu, seperti itu. Dan kalau kita preteli memang luar biasa ya dari sana ya, soal dari produksi yang seperti sengaja ya, produksi di tingkat lokal itu. Kalau gula diproduksi oleh tingkat lokal itu kesulitannya luar biasa misalnya, karena memang nggak ada bantuan sebagainya. Misalnya gula kristal putih, ada juga gula kristal Repinitas kalau nggak salah. Itu gula yang diproduksi pakai bahan bakunya dari impor. Kalau GKR itu gula kristal GKR dari impor, gula kristal putih dari lokal gitu. Tapi itu bisa dilihat harganya itu. Dan pemerintah memisahkan, dan kecenderungan yang mungkin didukung oleh pemerintah itu GKR yang dari impor itu. Itu saja dari sampai teknis ya, sampai teknis sudah sebegitu
luar biasanya seperti disengaja seperti itu. Siapa yang memproduksi, siapa yang mendapat kuota impor, itu juga kita melihatnya banyak sekali tadi potensi untuk menguntungkan pihak tertentu. Iya, aneh kadang-kadang sih sebetulnya ya. Ini sebetulnya ekonomi mana yang ke arah mana berjalannya roda ekonomi ini.